Halo anak-anak hebat, ketemu lagi bareng Bunila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Untuk video kali ini kita akan fokus membahas tentang muatan listrik dan fenomena-fenomena muatan listrik. Yuk disimak baik-baik penjelasannya. Apakah kalian pernah melihat petir? Pasti di antara kalian ada yang sangat takut saat petir terjadi. Nah, petir adalah salah satu peristiwa atau fenomena yang berkaitan dengan listrik statis. Atau pernahkah kalian melihat bulu tangan kalian berdiri ketika menyentuh sampul plastik? Atau kalian pernah merasakan rambut kalian berdiri saat didekatkan dengan plastik atau balon? Nah, itu semua termasuk fenomena listrik statis. Jadi, listrik statis itu apa sih? Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap, atau istilah lainnya statis. Untuk lebih mudah memahami tentang muatan listrik, kita bahas dulu tentang atom. Seperti yang kalian ketahui, atom adalah bagian terkecil dari suatu benda. Dalam atom terdapat inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Sementara di kulit atom terdiri dari elektron. Elektron mengelilingi bagian inti pada lintasan tertentu. Seperti yang kalian perhatikan pada gambar, di sini neutron dan proton berada pada inti atom, sedangkan elektron berada pada kulit-kulit atom yang berputar mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu. Elektron pada kulit atom dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Perpindahan ini dapat terjadi karena terjadinya sentuhan atau gesekan antara dua buah benda. Kemudian, bagaimana sih atom bisa menghasilkan muatan listrik? Elektron dari suatu benda dapat berpindah ke benda yang lain. Inilah yang bisa menghasilkan muatan listrik. Jadi, muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Ada dua jenis muatan listrik. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Benda akan bermuatan positif apabila jumlah elektronnya lebih sedikit atau kekurangan elektron daripada protonnya. Dan benda akan bermuatan negatif jika jumlah elektronnya lebih banyak atau berlebihan daripada jumlah protonnya. Jadi, muatan listrik dapat terbentuk ketika dua buah benda digosokkan satu sama lain. Elektron akan berpindah dari satu benda ke benda yang lain, sehingga menyebabkan salah satu benda kelebihan elektron dan salah satunya kekurangan elektron, sehingga yang satunya bermuatan positif dan yang lainnya bermuatan negatif. Muatan listrik yang diam atau statis juga dapat melakukan interaksi antar muatannya. Interaksi tersebut disebut dengan interaksi elektrostatis. Interaksi elektrostatis dapat berupa interaksi tarik-menarik atau interaksi saling tolak-menolak. Jika dua buah benda bermuatan listrik yang sejenis, misalnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka benda tersebut akan saling tolak-menolak. Dan jika dua buah benda bermuatan tidak sejenis, yaitu positif dengan negatif, maka kedua benda tersebut akan saling tarik-menarik. Jadi, muatan sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Salah satu contoh fenomena listrik statis seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, yaitu fenomena terjadinya petir. Jadi, petir adalah contoh pelepasan muatan listrik statis dalam skala besar. Awan-awan di atmosfer mengalami gesekan dan perpindahan muatan listrik, yang pada akhirnya dilepaskan sebagai kilat atau petir ketika muatan tersebut terakumulasi cukup banyak. Sehingga dapat kita katakan petir terjadi karena gesekan antar awan yang melahirkan elektron-elektron bebas. Demikianlah materi kita kali ini tentang muatan listrik dan fenomenanya.
Untuk materi selanjutnya kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Bye-bye.